Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا مما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. Ma'asyar muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, sama-sama tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Adapun ilmu yang kita pelajari pada malam yang mulia ini adalah ilmu tajwid. Melanjutkan dari kitab metode Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini insyaallah kita masuk ke pembahasan yang sangat penting di antara pembahasan dalam ilmu tajwid, yaitu pembahasan tentang sifatul huruf atau kita kenal dengan sifat huruf. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, maka pada malam ini kita pelajari tentang sifat huruf. Pernah kita singgung bahwasannya dua bab ini merupakan bab yang paling penting di dalam ilmu tajwid. Bab makhraj dan bab sifat. Baik. Apa itu sifat huruf? Mari kita baca apa yang ditulis oleh Ustaz kita hafizahumullah. Sifat huruf. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi sifat huruf itu adalah yaitu sesuatu ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara pengucapan huruf dalam makhraj, yang mana bisa kita bedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Beliau mengatakan mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat. Mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, kata beliau, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Apa maksud sama makhrajnya? Sama tempat keluarnya. Ada huruf kadangkala sama makhrajnya, tapi ia punya sifat yang berbeda. Seperti halnya kita sebagai manusia. Kadangkala ada yang sama ibunya, sama bapaknya, sama, tapi sifatnya berbeda. Bahkan anak kembar saja bisa berbeda sifat antara satu sama lain. Begitu juga di dalam pembahasan tentang ilmu tajwid di dalam bab sifat huruf dan makhraj.
Contohnya apa? Di sini seperti huruf sa dengan so. Sa dengan so. Ya kan? Sa. Kemudian so. Di dalam sifat, di sebagian sifat, sa dengan so ini memiliki perbedaan. Contohnya di sifat, misalnya di sifat isti'la dan istifal. Ya, kalau di isti'la maka sa ini termasuk huruf isti'la, memiliki sifat isti'la. Kalau sa dia istifal. Tapi dalam bab hamas dia sama makhrajnya, ya, sa dengan sa. Begitu juga di dalam bab syiddah dan rakhawah, dia sama-sama, yaitu sifat yang memiliki sifat ar-rakhawah. Contoh yang lainnya lebih ini lagi, lebih mudah lagi. Contoh dal dengan ta. Dal dengan ta. Makhrajnya sama. Di mana keluar dal dengan ta? Ta, da, to itu sama makhrajnya. Ujung lidah, ya kan? Ujung lidah dengan apa namanya? Ujung lidah dengan gigi seri atas, pangkal gigi seri atas, ya. Da, ta, to itu sama maksudnya, tapi dia memiliki sifat yang berbeda. Ya, ada kalau ca dia memiliki sifat hamas, kalau da dia memiliki dal memiliki sifat jahar, ya kan? Kemudian kalau di syiddah dia sama-sama memiliki sifat syiddah. Dan seterusnya. Ya. Maka salah satu manfaat kita mempelajari sifat-sifat huruf atau mengetahui sifat-sifat huruf adalah membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Secara tepat. Bagaimana cara mengucap ta? Apakah ta atau ta? Ya kan? Ta. Ini kalau segi makhraj dah betul mungkin. Letak lidah kita ta. 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 Ya kan? Tapi dari segi sifatnya belum betul sifat di situ. Bagaimana yang betul cara ucapnya? Ta. 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 Jelas ya? Ya, jadi pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya yang tepat. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga mempelajari sifat huruf adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Di huruf itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Jadi dengan mempelajari makhraj kita tahu mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Contoh apa? Ta dengan po. Po, ta. Di mana huruf yang kuat di situ? Po. Di mana huruf yang lemah? Ta. Maka ketika nanti kita dapati dalam Al-Quran, ya, qamati bertemu dengan ta hidup. Gimana cara bacanya? Ahadtu. Tapi ketika ta mati,
bertemu dengan ta lain lagi, langsung melebur ke ta-nya. Amanat taifah, amanat taifah. Ketika ta mati bertemu dengan ta langsung melebur, karena ta-nya enggak sama sekali disentuh. Karena kenapa? Dia hurufnya lemah. Tapi ketika ta-nya yang mati, kemudian setelahnya ta-nya ada ta berharakat, harus dibaca ahabtu. Jelas. Ada nampak ta-nya. Jadi di sini dengan mempelajari sifat huruf kita mengetahui mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan sifat huruf terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, sifat yang mempunyai lawan. Di sini disebutkan ada 4. Yang kedua, B, sifat yang tidak mempunyai lawan. Maka di sini disebutkan ada 8. Ya. Baik. Jadi sifat ini huruf terbagi 2, ada sifat yang mempunyai lawan, ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Maka yang pertama sifat huruf yang mempunyai lawan. Apa itu? Yang pertama ada hams. Lawannya adalah jahr. Dibacanya hams. Bukan hamas, tapi hams. Ya, bukan hamas, tapi hams. Lawannya adalah jahr. Baik, apa itu hams? Hams adalah samarnya. Bahasa lain disebut dengan pelan. Samar, pelan, atau tersembunyi boleh juga. Ya. Jadi hams adalah samarnya suara pada pendengaran, disebabkan terbukanya 2 pita suara. Ini pertama harus diketahui dulu. Jadi samarnya atau pelannya suara pada pendengaran disebab terbukanya 2 pita suara. Pita suara di mana letak pita suara? Di sini ya. Suara kita lahir dari mana? Dari mana asal suara kita? Langsung dari sini atau dari paru-paru dulu? Paru-paru ya? Dari paru-paru dikatakan. Ya, naiklah melewati pita suara. Ya, nah di sini. Jadi hamas itu samarnya suara pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Jadi untuk mengetahui hamas itu perhatikan 3 hal saja. Terbuka pita suara, tidak bergetar pita suara kita, kemudian banyaknya udara yang mengalir. Itu ciri daripada huruf hams. Maka hurufnya ada 10. Disingkatkan fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Lihat. Samarnya suara pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara. Coba lihat, kemudian tidak ada getaran pada kedua pita suara kita dan banyaknya udara yang mengalir. Contoh, huruf pertama fa. Coba antum ini kan,
Ada getar di sini? Ada getar? Enggak ada ya? Udara mengalir banyak? Banyak. Kenapa enggak bergetar? Karena dua pita suara kita terbuka. Ya. Maka dia tidak terjadi getaran. Dan tentu udaranya juga banyak. Af. Af. Ada getaran? Enggak ada. Yang kedua, ha. Ada getar? Coba pegang di sini. Ada getar enggak? Ada? Enggak ada. Kalau antum baca ada getarannya, berarti salah. Paham ya? Berarti salah. Kalau ada getarannya, berarti salah. Bermasalah berarti. Nafasnya banyak, udaranya banyak, mengalir banyak. Yang ketiga, sa. Ada getaran? Enggak ada. Enggak ada. At. Enggak ada. Kemudian ha. Ada getaran? Udara keluar? Jelas ya? Kemudian sya. Ada getaran? Enggak ada. Dua pita suara kita terbuka. Ash. Ash. Jelas ya? Kemudian kha. Ada getaran? Tak ada getaran. Getaran pertama ada, itu makhrajnya. Itu makhrajnya. Setelah itu tidak ada. Nafasnya mengalir. Ya, Kalau saya nggak ada getar. Kalau antum baca ada getar, berarti kha antum salah. Enggak? Udara mengalir. Ya. Kemudian fa. Gak ada kan? Tak ada. Kemudian sa. As. Baik. Kemudian ka. Nah ini ka. Ya. Ka. Kapan dia terjadi hamsnya di saat ka. Kalau kita tasydidkan ak, di situlah dia punya sifat hamsnya. Paham ya? Di ak, di ke-nya ak. Ya, di saat ak antum ketika baca ke yang mana itu? Ada nafas mengalir enggak? Mengalir. Ak. Coba nih. Ini sifat huruf ya, belajar sifat huruf. Ada getaran? Enggak.
Enggak ada. Ak, ak, ak. Begitu juga dengan ta, sama juga. At, at. Disitulah terdapat sifat hamsnya. Paham ya? Di at, at. Nah, jadi bagaimana ciri sifat hamas itu? Dua pita suara terbuka, tidak ada getaran dan mengalirnya nafas. Mengalirnya udara lebih di sini sebagaimana di kitab ya. Banyaknya udara mengalir. Itulah ciri hamas. Nah, bagaimana dengan jahar? Jahar adalah jelas. Kalau bahasa lain nyaring. Jelasnya nyaring. Jelas suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara. Pita suara kita misalnya di saat mengucapkan huruf-huruf jahar dia tertutup. Kalau huruf hamas terbuka, huruf jahar tertutup. Ya. Kemudian dikatakan dan adanya getaran pada keduanya. Karena ia tertutup, kan nafas kita dari paru-paru ini tertutup, maka untuk membongkar tertutup ini terjadilah getaran. Getaran serta banyaknya tertahan aliran nafas atau udara ketika huruf ini dibaca dari makhrajnya. Jadi jahar itu, ingat, jahar itu sifatnya gini. Tertutup pita suara, bergetar kedua pita suara, dan tertahannya udara. Bisa dipahami? Tertahannya udara. Contohnya apa? A misalnya. Baca A. Coba A. Getar nggak di sini? Getar. A. Kemudian bergetar kan? Getar. Udara bisa kita keluarkan banyak? Bisa mengalir udara? Enggak. Kalau kita alirkan, baru mengalir udaranya. Ya kan? Kalau enggak bisa mengalir udara. A. Bergetar kan? Kenapa bergetar? Karena tertutup dua pita suara. Terjadilah getar dan juga tertahannya aliran udara. A. Contoh huruf lain apa? Ba, contohnya. Ba. Getar enggak? Getar. Coba pegang sini. Ba. Getar. Getar kan? Getar. Contoh yang lain. Ja. Bergetar kan? Getar. Pegang aja di sini, getar ya. Ya, kemudian da, ad. Nah, apalagi kalau lagi sukun, tambah lagi getar. Ad. Kemudian za, az. Dan begitulah selanjutnya ya dari sisa huruf jahar. Baik. Di sini sudah bisa dibedakan antara hams dengan jahar. Dengan insyaallah ya. Bisa dibedakan apa perbedaannya? Pertama di pita suara. Kalau hams terbuka pita suara kita. Kalau di jahar tertutup. Yang kedua di getaran kedua pita suara. Di hamas tidak ada getaran. Di jahar ada
Yang ketiga, di udara. Nah, ingat aja, udara. Kalau hamas, udara yang mengalir kencang. Contohnya aja nanti. Hafal contohnya. Fahathahu syakhsun kakat. Oh, kencang suaranya. Berarti dia mengalir kencang. Hamas. Ya. Kalau dijahar, tertahan udara kita. Tertahan udara pada makhrajnya. Ya. Contohnya sudah kita ini kan. Jadi seperti contoh lain, po misalnya, po, 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 wo, 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 wo. Kemudian apa lagi? A, 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 a. Ya. Baik, dan seterusnya. Di sini sudah dipahami? Karena jangan sampai nanti belajar kali ketiga lagi, ya. Sudah bisa ya. Coba kita bedakan antara huruf hams dengan huruf jahar. Ya. Fa-ba. Coba. Fa-ba. Ketika antum mengucapkan fa, ada getaran fa, fa-ba. Fa-ba. Ba ada getar. Fa, fa. Baik. Kemudian khaja. Khaja. Kha. Kha. Ja. Ja. Tertahan nafas kita di ja. Udara kita tertahan ya. Ja. Ja. Apalagi ketika sukun aj. Ya, nggak mungkin aju gitu ya, nggak bisa itu. Aj. Ya. Berbeda dengan huruf-huruf hams. Af. Ah. Ash, as, as, at, 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 at. Berbeda. Baik, alhamdulillah. Di sini sudah bisa kita bedakan. Jadi nanti kalau kita tanya, oh ini kurang hamas, ini hamsnya kurang. Apa maksud hamsnya kurang? Berarti mungkin terlalu bergetar atau udaranya kurang. Tahu ya? Ini fa antum ini hamsnya kurang. Apa maksud Ustaz hamsnya kurang? Apa mana? Mungkin udaranya kurang. Kita baca pabi ai enggak ada apa itu. Ya kan? Pabi ai kan akhi, itu enggak ada udara tuh pa. Ada udara kan? Enggak ada. Ya. Fabi ai. Paham ya? Kalau ada guru kita memperbaiki kita, oh, ini hamsnya antum kurang. Oh, udaranya kurang. Jadi pahami? Ya. Nah, mengucap huruf misalnya ja misalnya. Huruf ja. Jahar antum kurang. Apa maksud jahar antum kurang? Mungkin udaranya terlalu banyak dikeluarkan. Atau dibaca nggak ada getaran pada pita suara. Paham ya? Jadi karena mungkin wajah, ya kan? Itu terlalu, ya. Baik.
Sifat selanjutnya, kita ambil satu lagi. Ada sifat syiddah rakhawah atau disebut dengan rikhwah, boleh juga. Ya. Syiddah lawan sifat rakhawah atau rikhwah. Dan juga ada pertengahan disebut dengan, jadi di sini ada 3 ya, ada syiddah, ada rakhawah, dan ada tawassut atau bayyinah. Ibaratnya syiddah ini kuat, kalau rakhawah lembut. Kalau kita ibaratkan manusia itu ada laki, ada perempuan. Ada antara laki-laki dan perempuan ini. Di sini ada punya 3 sifat dalam poin kedua ini. Ya, ada yang kuat disebut dengan laki-laki, disebut dengan syiddah, yang lemah disebut dengan rakhawah atau rikhwah, ada yang di tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Apa itu syiddah? Syiddah adalah tertahannya aliran suara. Bedakan. Di hamas ini kita tadi bahas hamas dan jahar, kita bahas tentang masalah udara ya. Kalau di sini bicara tentang masalah suara. Paham ya? Paham ya? Di hams dan jahar kita bicara tentang masalah udara. Di syiddah dan rakhawah kita bicara tentang masalah suara. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ini huruf apa? Huruf syiddah. Gimana syiddah itu? Tertahannya aliran suara. Ini poin penting. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Contoh a, tertahan nafas antum, tertahan suara antum, tertahan. Ya, a. Coba kalau kita sukunkan a, tertahan suara, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti dia ini syiddah. Tertahannya aliran suara. A. Huruf kedua, aj. Bisa nggak? Aj. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Mungkin antum lebih hebat bisa. Ya, bisa tak? Tak bisa ya. Ya. Aj. Langsung kan? Kemudian didal, huruf dal. Ad. Bisa. Ad. Nggak bisa lagi. Coba antum balik. Bisa. Ad. 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 Antum keluarkan lagi. Antum lepaskan suara antum, bisa nggak? Tak bisa. Ad. Ad. Langsung. Kemudian ako. Ako. Auto. Auto. Ya, kemudian abe. Abe. Kemudian ak. Ak. Nah, di mana terdapat syiddah di huruf k dengan ta? Perhatikan. Satu segi k dengan ta, perhatikan. K mempunyai sifat hams. Apa arti hams? Mengalir nafas kita. Ya kan? Di saat ucap hurufnya. Di satu sisi k dengan ta, dia memiliki sifat syiddah.
tertahan suara kita. Bagaimana cara ini? Satu sisi mengalir nafas, satu sisi tertahan suara. Bagaimana cara gabung? Maka para ulama tajwid mengatakan, ketika mengucap huruf kaf dengan ta, maka dia yang pertama sekali adalah keluar sifat syiddah, yang kedua keluar sifat hams. Ini khusus hanya pada dua huruf ini, huruf kaf dengan huruf ta. Ringan. Di awal kita ucapkan dia adalah memiliki sifat syiddah. Ya, pada akhirnya keluar sifat hams. Contoh apa? Ak, ak, ak. Di ak ini syiddah kan? Tertahan suara di situ. Tahan. Ketika ak, itu hams. Udara kita mengalir. Paham? Nah, begitu juga dengan ta. At. Di awalnya terdapat sifat syiddah. Terdapat sifat hams. At. Perhatikan, ini hanya khusus pada huruf kaf dan ta. Tidak pada huruf lain. Baik, ini syiddah. Kemudian apa rakhawah? Rakhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Mengalir ini. Di rakhawah. Kalau syiddah, tertahannya suara. Kalau di rakhawah, mengalirnya suara. Pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Contohnya apa? Ta, 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 ta. Ya, lemah sandarannya. Kemudian lagi ha, kemudian ya, dan seterusnya. Nah, ada 5 huruf di mana dia antara syiddah dan rakhawah. Dia pertengahan. Ya. Enggak terlalu tertahan aliran dan enggak terlalu mengalir suara. Enggak terlalu tertahannya aliran suara dan enggak terlalu mengalirnya suara. Maka disebut dengan sifat bayyinah. Apa arti bayyinah? Antara keduanya. Baina, antara ya, antara keduanya. Atau disebut dengan tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Maka ada 5 huruf, yaitu dikumpulkan menjadi lin umar. Lin umar. Contoh, la, al. Dia enggak terlalu tertahan, enggak terlalu mengalir. Pertengahan. Begitu juga nun, an. Karena dia bersandar di mana? Di khasyum bersandar. Ya. Kemudian juga mim bersandar di khasyum. Ra juga seperti itu. Ra, ar. Baik. Dan inilah pembahasan yang kedua tentang sifat huruf. Kita ulang sedikit sebelum kita tutup. Bahwasannya sifat huruf ada 2, ada lawan, ada sifat memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan itu yang pertama yang sudah kita pelajari adalah sifat hams dan jahar. Apa ciri sifat hams? Terbuka, 2 pita suara,
tidak bergetar dan mengalir nafas. Ya. Apa ciri khas jahar? Tertutup dua pita suara, kemudian bergetar di saat mengucapkannya, kemudian apa? Tertahannya udara. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat syiddah dan rakhawah. Apa itu syiddah? Tertahannya suara. Ya. Kemudian rakhawah apa? Mengalirnya suara. Ada sifat di antara syiddah dan rakhawah disebut dengan bainiyah atau tawassut. Ada 5 huruf disingkat menjadi lin umar. Insyaallah permasalahannya bismillah kita jelaskan lebih detail lagi tentang kenapa tawassut ini bisa terjadi. Bismillah ta'ala kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.